Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita sampai di penghujung tahun 2021, 31 Desember, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini gereja kami, GKT Raja Daud, sama dengan tanggal 25, hanya akan memberikan refleksi tahun baru. Jadi kita tidak ada ibadah online, yang ada hanya video refleksi tahun baru ini 31 Desember digabung dengan tanggal 1 Januari 2022. Sekali lagi saya mengucapkan untuk seluruh jemaat dan keluarga di mana saja, selamat tahun baru 2022 untuk kita semua. Dan hari ini di tanggal 31 Desember ini saya ingin memberikan refleksi supaya besok kita betul-betul memasuki tahun yang baru dan hidup yang baru. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di mana kita juga sepakat dengan para pengurus dan majelis tidak mengadakan ibadah karena begitu padatnya jadwal yang dimulai dari Natal, di mana kita berkomitmen tetap mendukung pemerintah untuk menjaga penyebaran COVID-19 yang isu sekarang kalau kita lihat di berita ada yang jenis Omicron. Jadi kami berpikir jika ibadah dilakukan yang begitu padat mulai dari kemarin 24, 25, 26 dan juga ini ada 31 dan 1 kalau dalam keadaan kumpul semua, kita berpikir bagian terburuknya. Jadi kita tidak mau itu terjadi, maka kita hanya tetap memberikan refleksi. Sama seperti saya katakan di refleksi Natal 25 Desember bahwa terkadang kita muak dan jenuh dengan ritual-ritual, tapi bukan berarti itu pembenaran. Makanya selama ini ibadah online itu sering sekali membuat jemaat semakin malas datang untuk beribadah fisik. Tapi Bapak Ibu Saudara yang hari ini beribadah, yang kumpul keluarga juga, itu tidak menjadi permasalahan menuju 1 Januari 2022. Ini menjadi perenungan kita, apalagi dalam berbagai gereja Protestan, akan ada kumpul keluarga malam hari, diberikan tata ibadah keluarga, menuju jam 12 malam, itu sudah menjadi tradisi kita. Saya ingin memberikan renungan refleksi di penghujung tahun ini dan menyambut 1 Januari 2022, yaitu tahun baru, hati baru. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Tahun baru, hati baru. Mari buka Alkitab kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Ini akan menjadi refleksi tahun baru kita. Yehezkiel pasal 36 ayat 26, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Satu ayat yang sangat luar biasa dari kitab Yehezkiel. Tapi seperti biasa kita harus pahami dulu konteks dari perkataan di kitab Yehezkiel ini, yang kalau Bapak Ibu Saudara belajar, kitab Yehezkiel adalah pada saat bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah itu dia. Bangsa Yehuda mengalami pembuangan ke Babel karena mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan, di mana mereka tidak taat kepada suara Tuhan. Tuhan sudah berkali-kali mengutus nabi, sudah memberikan perintahnya untuk mengikut Tuhan, menjauhkan diri dari berhala, tapi bangsa Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk tidak pernah mentaati perintah dan peringatan Tuhan. Konteks ini juga menjadi gambaran untuk kita, umat Kristen di zaman sekarang. Berkali-kali kita datang ke gereja, berkali-kali kita beribadah, berkali-kali kita melayani Tuhan, berkali-kali kita berdoa, tapi sering sekali perintah dan peringatannya kita langgar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga bangsa Israel pada konteks ini di Nabi Yehezkiel, mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami penganiayaan dan disengsarakan. Apa yang mereka banggakan yaitu bait Allah, Yerusalem, tanah perjanjian, hancur lebur dibuat oleh Babel. Tidak ada lagi yang bisa mereka banggakan. Itu semua dikerjakan Allah untuk menghukum mereka. Di dalam anugerah Tuhan yang memiliki kasih menyayangi umatnya, tentu ada keadilan dan hukuman, Bapak Ibu Saudara.
Tuhan pun akan menghukum umatnya. Tapi penghukuman Tuhan bukan penyiksaan. Penghukuman Tuhan bukan menjadi satu jalan tujuan akhir. Hukuman Tuhan adalah jembatan pemulihan untuk umatnya. Itu yang dilakukan oleh Allah ketika membuang bangsa Israel kepada Babel. Mereka begitu sengsara, ya. Sehingga nama Tuhan Allah, Allah YHWH yang disembah oleh bangsa Israel, najis di hadapan bangsa-bangsa lain. Atau dalam kata lain, Allah bangsa Israel, Allah YHWH, tunduk dan kalah dengan dewa-dewa dari bangsa lain seperti bangsa Babel. Tidak hebat. Makanya kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, di mana ada penghukuman, di situ ada janji keselamatan. Seperti itu biasanya suara Nabi di Perjanjian Lama. Kalau ada penghukuman yang diberikan Tuhan, akan ada janji keselamatan. Ya. Allah YHWH, Allah Yahweh, yang dianggap najis karena kalah. Bangsa Israel kalah, mengalami pembuangan. Sekarang akan bertindak demi kekudusan namanya untuk menyelamatkan umatnya sendiri. Mari kita perhatikan kembali ayatnya. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Perhatikan kalimat awal Bapak Ibu Saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yang pertama harus kita garis bawahi adalah kamu akan kuberikan. Kuberikan. Ini adalah kata kerja atau tindakan yang dilakukan Allah. Keselamatan itu bukan didasarkan perbuatan baik atau pertobatan umat Tuhan, tetapi adalah tindakan nyata dari Allah itu sendiri. Itulah anugerah. Makanya yang pertama, kuberikan hati yang baru. Kenapa ada kalimat hati yang baru? Karena bangsa Israel penuh dengan hati yang lama, yaitu hati yang keras. Nanti akan kita lihat di kalimat selanjutnya. Hati yang keras, hati yang membatu, hati yang melawan Tuhan, hati yang tegar, tengkuk, bebal, Bapak Ibu Saudara. Itulah hati lama. Itulah hati kita orang berdosa. Melanggar perintah Tuhan, beribadah asal-asalan, tidak mendengarkan peringatan, dan melawan semua apa yang dikatakannya di Alkitab demi kesenangan kita semata. Itulah hati yang lama. Tapi sekarang lewat tindakan atau kata kerja yang diberikan di sini, Allah memberikan hati yang baru. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Memasuki 2022 yang sebentar lagi nih. Apakah kita siap memiliki hati yang baru? Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Apakah kita hanya memasuki tahun baru sekedar ritual, seremonial yang turun-temurun dari opung-opung kita, bapak mama kita. Kumpul keluarga, kumpul. Doa keluarga, doa. Itu bagus semua. Tapi kalau tidak ada perubahan hidup dan tidak ada hati yang baru, itu sama saja melawan Tuhan. Itu sama saja mempermainkan Tuhan. Hati yang baru, Bapak Ibu Saudara. Itu yang penting. Bagaimana hati yang baru? Tentu hati yang ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengikuti semua karakter Kristus. Kita mulai rajin membaca firman-Nya dan mempraktekannya dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, tapi di keluarga yang terutama, lalu di kantor dan pekerjaan kita. Sehingga banyak orang lain melihat kita berubah, Bapak Saudara. Ciri kita sudah memiliki hati yang baru dan ditransformasi oleh Kristus adalah hidup kita berubah. Harus ada orang terdekat kita yang melihat sifat kita berubah, Bapak Saudara, dan langsung berkata, "Ih, kau udah banyak berubah ya di tahun 2022. Yang dulu banyak ngomong, yang dulu ngomongnya kasar, yang dulu emosian, yang dulu selalu darah tinggi, sekarang lebih tenang, lebih humble, lebih rendah hati, ngomong kalau ada perlunya, dan kalau setiap ngomong itu menyejukkan orang-orang di sekitar." Itu artinya kau memiliki hati yang baru. Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita betul-betul menyerahkan hidup kita di penghujung tahun ini dan memasuki tahun baru 2022. Kita minta kepada Tuhan
hati yang baru. Kita mohon ampun atas segenap dosa dengan hati kita yang lama di tahun 2021 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Sering sekali kita memiliki wish, ya, impian, keinginan menuju tahun baru. Tapi pertobatan kita itu wish-nya yang dari tahun 2010 gitu loh. 10 tahun lalu, 11 tahun lalu nggak berubah-berubah juga gitu. Padahal dari tahun 2010 udah bilang, Tuhan, aku mau rajin baca Alkitab nanti. 2011 gitu lagi wish-nya. Nggak jadi-jadi baca Alkitabnya. Jadi hatinya masih hati yang lama terus, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai itu terjadi di tahun 2022. Lalu kalau kita lihat kalimatnya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca dalam konteks perjanjian lama, roh Allah itu tidak sembarangan berdiam di dalam diri seseorang. Bahkan roh Allah itu akan pergi ketika orang itu memang sudah melanggar perintah Allah. Contoh kasus yang paling jelas siapa? Saul, raja pertama bangsa Israel. Ketika dia tidak mentaati perintah Tuhan, dikatakan dalam teks Alkitab, roh Allah undur daripadanya. Tetapi di kitab Yeskiel ini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kenapa ini penting? Karena dalam konteks itu bangsa Israel melakukan penyembahan berhala kepada patung-patung bangsa lain. Makanya mereka dibuang di Babel, mereka dianiaya di Babel karena mereka berhala. Tapi bukan soal menyembah patungnya, Bapak Ibu Saudara, tapi roh dan jiwa mereka pun adalah pusat berhala. Jangan pikir berhala itu ketika kita melihat orang datang bawa sesajen, memberikan kepada patung-patung sesembahan. Bukan hanya itu. Berhala begitu banyak dalam hidup kita yang tanpa kita sadari. Makanya memasuki 2022, kalau kita sudah memiliki hati yang baru, memiliki transformasi hidup, kita harus menjauhkan berhala dalam hidup kita. Supaya roh Allah itu, yang kita kenal dengan sebutan Roh Kudus, selalu menuntun kita untuk hidup kudus di 2022. Apa itu contoh berhala? Gila duit, itu berhala. Bekerja mati-matian sampai tidak punya waktu untuk keluarga dan Tuhan, itu berhala. Ya, bekerja siang malam banting tulang, ya, demi emas dan perak, ya kan, sebutir berlian. Tapi nggak punya waktu tuh, renungan dengan istri, dengan keluarga, nggak ada tuh waktunya. Nggak punya waktu tuh ke gereja, nggak punya waktu. Itu berhala, Bapak Saudara. Apapun yang kita kerjakan melebihi ketaatan kita kepada Tuhan, itu namanya berhala. Makanya bangsa Israel yang selama ini berhala harus diberikan roh yang baru. Menarik sekali. Hati yang baru dan roh yang baru. Yuk, 2022. Saya bukan bilang kita tidak perlu bekerja keras mencari duit. Itu penting. Untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga, istri dan anak kita, untuk suami kita, untuk keluarga besar kita. Kita pengen semuanya sukses. Kita pengen kita bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu penting semua, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai itu menjadikan berhala dalam hidup kita. Yuk, put God first. Utamakan Tuhan di 2022. Saya selalu katakan khotbah saya dari 2 tahun lalu, sejak COVID-19. Pahamilah pandemi COVID-19 ini adalah alarm dari Tuhan. Supaya waktunya semakin dekat. Supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup kita ini hanya mengejar keinginan duniawi. Tapi kita lupa bahwa dia akan datang kembali, Bapak Ibu Saudara. Sudah siapkah Anda? Ketika Yesus datang kembali, dia bukan nanya berapa uangmu, bukan. Tapi dia akan menanya bagaimana ketaatanmu selama ini, bagaimana engkau melayani dia. Melayani itu bukan hanya di gereja memang, tapi bagaimana hidupmu hari demi hari bisa melayani dia sampai detik-detik akhir. Ini yang harus kita pikirkan menuju tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, pandemi COVID-19 mereda dan berkurang, walaupun sekarang lagi ada isu-isu yang seperti saya katakan tadi, isu Omikron kembali merebak. Tapi jangan-jangan 2022, 2023 ada sesuatu lagi. Ini yang membuat kita jangan sampai telat. Makanya singkirkan berhala, yuk fokus kepada Tuhan. Put God first. Itu dia Bapak Saudara. Hati yang baru dan roh yang baru. Roh Kudus, sering disebut dalam bahasa Yunani Parakletos. Selain dia penghibur,
Dia juga pendamping kita, yang berada di sisi kita, yang menguatkan hidup kita, menjalani setiap masalah ini. Kita tidak pernah sendirian, karena Roh Kudus selalu menemani kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita menuju 2022. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita tidak perlu takut terhadap hal-hal yang akan datang, karena ada Roh Kudus yang menemani kita. Coba kita lanjutkan kalimatnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Coba stop dulu sampai situ. Lagi-lagi ada kalimat kata kerja yang dilakukan oleh Allah. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Aku akan menjauhkan. Di kalimat awal, akan kuberikan. Sekarang, aku akan menjauhkan. Dari tubuhmu apa yang pertama? Hati yang keras. Inilah dasar. Kenapa di kalimat awal, kalimat pertama, harus diberikan hati yang baru. Karena hati lama, hati yang keras. Hati yang membatu, terjemahan lain ya. Hati batu gitu loh. Hati batu itu kan gak bisa ya dia apa-apa yang diguncang gitu loh. Diperingati juga gak mau gitu ya. Kuat gitu ya. Gak mau mendengar suara Tuhan, melawan Tuhan ya, hati yang membatu. Lalu apa? Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini menarik sekali. Yehezkiel menggunakan ungkapan hati yang keras atau hati batu, digantikan dengan hati yang taat, atau terjemahan lain, Bapak Saudara bisa lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, hati daging. Nah, itu dia menarik. Hati yang taat itu terjemahan lainnya bisa juga hati daging. Jadi hati yang keras digantikan dengan hati daging. Tentulah hati daging di sini adalah hati yang lawannya keras, Bapak Ibu Saudara, lembut. Hati yang lembut adalah hati yang responsif terhadap perintah Allah. Menarik ya. Dari hati keras akan diberikan hati yang daging, yang lembut. Dan tanda kita memiliki hati yang baru. Hati yang lembut itu apa tadi kalimatnya terakhir? Hati yang taat. Menarik sekali Bapak Saudara. Ketaatan menjadi hal utama menuju tahun baru. Ketaatan adalah ciri kita sebagai umat Tuhan. Ketaatan adalah ciri kita sebagai Kristen. Apa itu Kristen? Pengikut Kristus. Taat. Agama kita adalah agama ketaatan, Bapak Saudara. Ini yang penting. Allah di dalam konteks kitab Yehezkiel ini tidak pengen melihat bangsanya melakukan hanya ritual ya, mempersembahkan korban ya. Kalau kita baca perjanjian lama, untuk menghapus dosa bangsa Israel harus dipersembahkan kambing domba, lembu yang tak bercacat celah. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan utama Allah untuk umatnya. Tapi apa? Hati yang taat. Saya selalu berkata, jangan sibuk menjadi orang beragama. Sibuklah menjadi Kristen, pengikut Kristus. Apa yang dilakukan Yesus? Yuk kita ikuti teladannya. Walaupun kita tidak akan pernah bisa sama dengan Yesus. Hati yang taat. Bapak Saudara kalau baca Alkitab, tokoh-tokoh yang dipilih Allah bukan tokoh yang hebat, bukan tokoh yang sempurna, bukan tokoh yang suci tanpa dosa, enggak. Tapi tokoh yang melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa. Tapi apa? Ujungnya mereka akan taat. Karena ketaatan itu sebagai tanda engkau beriman. Jadi hati yang keras ini dijauhkan Tuhan. Lagi-lagi Tuhan yang melakukan semuanya. Ya, anugerah itu adalah tindakan Tuhan, bukan dari kita. Ya, itu tindakan singular ya, single. Satu-satunya, nggak perlu feedback. Makanya dia yang memberikan hati yang baru, dia juga yang menjauhkan. Lalu tadi apa? Kuberikan, ada 3 kali kata kerja. Kuberikan, menjauhkan, kuberikan lagi. Kuberikan hati yang baru, menjauhkan hati yang keras, kuberikan hati yang taat. Luar biasa sekali ayat 26 ini, Bapak Ibu Saudara. Allah semua yang mengerjakannya. Sehingga hati kita yang keras, manusia lama ini, diubahkan menjadi hati daging yang lembut. Ya. Kalau kita makan steak ya, steak yang mahal itu kan,
Kelihatannya dagingnya keras, tapi sebenarnya lembut sekali. Ya, enak gitu ya. Yaitu hati yang taat. Bapak saudara, kalau kita baca kisah Abraham, bapak orang beriman. Dia dikatakan bapak orang beriman karena ketaatannya luar biasa. Ketika Allah menyuruh dia mengorbankan anaknya yang tunggal yang dikasihi, yaitu Ishak. Tentu ujian Abraham tidak mungkin terulang lagi terhadap kita manusia biasa sekarang. Abraham juga manusia biasa, tapi tidak akan mungkin lagi terulang karena iman kita jauh berbeda dengan Bapak Abraham. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Teks mencatat, dia taat. Ya. Maukah kita 2022 mengalami transformasi hidup dengan hati yang baru, ditandai dengan ketaatan? Jangan lagi keraskan hatimu. Sering sekali kita mendengar ada pendeta selalu ngomong gitu ya, Bapak Saudara. Dengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Terimalah Tuhan. Gitu ya. Itu bahasa-bahasa khotbah itu ya. Lembutkan hatimu. Jangan lawan lagi. Saya sering sekali ketemu dengan pemuda yang menganggap, buat apa sih gereja, Pak Pendeta? Buat apa sih dengar-dengar firman Tuhan tuh bosan tau? Kadang saya tidur gitu, main handphone di gereja. Buat apa sih? Toh juga banyak yang munafik gitu ya. Toh juga banyak yang gak berubah. Bukannya. Kita jangan lihat contoh kasus di luar. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita lihat atau ambil yang buruknya sekalipun itu adalah pendeta di gerejamu. Jangan. Tapi lihatlah, Tuhan mau merubah hatimu. Karena bangsa Israel pun ketika akan diberikan hati yang baru, nggak semua juga bertobat, Bapak Saudara. Terkhusus kita baca kisah dari kisah Musa ya. Mereka diselamatkan dari perbudakan Mesir, tapi di padang gurun lebih banyak yang meninggal daripada yang masuk tanah perjanjian. Yes, diselamatkan, tapi hati mereka tetap bebal dan tegar tengkuk. Kalau kita masuk ke perjanjian baru, kita ketemu tokoh-tokoh pengajar agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang dibilang Yesus orang munafik, bebal, tegar tengkuk, sama saja seperti nenek moyangmu. Di luar saja kelihatan bagus, dalamnya bau busuk, tulang belulang. Sehingga kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Saya menyarankan kepada setiap keluarga yang 31 Desember ini, nanti malam akan berdoa kumpul sama, ya. Jangan jadikan itu hanya ritual atau seremonial. Jangan. Apalagi hanya sekedar maaf-maafan gitu ya. Nangis-nangisan. Bukan itu esensi. Ya kalau kita melakukan banyak kesalahan selama tahun 2021, minta maaf, nggak ada juga salahnya. Ya minta maaf lah. Tapi bukan itu esensi engkau nangis. Enggak. Tapi berjanjilah di hadapan Tuhan. Kita kumpul bersama, doa bersama di situ. Minta Tuhan membantu kita untuk melembutkan hati kita. Roh Kudus membantu kita melembutkan hati kita. Supaya kita memiliki hati yang taat. Ketaatan, Bapak Saudara. Saya menantang dengan otoritas firman Tuhan. Maukah engkau di 2022 di tahun baru taat untuk membaca Alkitab? Mulai dari hal kecil dulu dong. Iya kan? Taat untuk membaca Alkitab. Nah itu dia. Tidak perlu ditentukan, aduh banyak pasalnya Pak Pendeta. Enggak, engkau yang menentukan. Kalau mau taatnya satu pasal. Apalagi sudah punya suami istri, komitmen dong. Kita satu hari satu pasal ya. Pagi satu pasal, malam sebelum tidur satu pasal. Itu hati yang baru. Artinya ada perubahan dari 2021 yang tidak pernah baca Alkitab menjadi baca Alkitab di 2022. Sekali lagi saya katakan, nggak peduli engkau gereja 24, 25, 26, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, tapi engkau nggak memiliki komitmen untuk taat dalam perubahan hidupmu. Nggak perlu, Bapak-Ibu Saudara. Apalagi sekarang sejak 2 tahun belakangan kita ibadah online begitu banyak. Semakin merosot tingkat kerohanian kita di dalam ibadah. Semakin menjadi-jadi. Tapi jika ibadah online selama ini memberkati engkau, dan ada perubahan hidup khususnya tahun baru 2022, no problem. Tuhan menetapkan cara baru supaya engkau mengenal Dia. Nah, ini penting. Karena banyak sekali gereja sampai sekarang belum buka juga. Ya, jangan kita bilang gereja yang buka adalah gereja yang berani, gereja yang sudah paling rohani. Enggak juga ya, karena gereja yang belum buka pun memikirkan keadaan yang mungkin jemaat mereka lebih banyak, begitu kan. Tapi ternyata lewat ibadah online gereja yang belum buka, dia ditransformasi. Bisa jadi.
Tapi kalau engkau ibadah fisik offline pun malas, ibadah online pun malas, baca Alkitab pun malas, mau ngapain di 2022? Mau ngapain saya tanya, Bapak Saudara? Masih juga dengan pikiran-pikiran mau memperkaya diri gitu ya. Dengan impian-impian biar keliling dunia di 2022, biar nambah beli rumah, nambah beli mobil. Nggak habis-habis, Bapak Ibu. Saya mau katakan nggak habis-habis kalau hanya ngejar itu semua. Kau sukses, mantap, keluarga bangga, Tuhan pun mungkin bangga. Tapi kalau kau sukses tanpa pernah memperdulikan Tuhan dan tidak taat, nggak ada sorak-sorai di kerajaan sorga. Nggak ada. Makanya Yesus bilang apa dalam firman-Nya? Buat apa kau peroleh seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Buat apa, Bapak Saudara? Yuk, hari-hari semakin jahat, waktunya semakin dekat. Jelas semakin dekat. Berubah tahun kan? 2021. Jadi 2022. Walaupun kita tidak tahu kapan kedatangannya kembali, tapi kita diperintahkan Alkitab supaya berjaga-jagalah. Ini penting. Renungan kita, refleksi kita di tahun baru ini dari kitab Yeskiel ini, untuk menyadari bahwa ternyata selama ini hati kita hati yang lama. Bahwa ternyata selama ini hati kita adalah hati yang keras, hati yang batu. Gak bisa dibilangin, gak bisa dinasihatin, merasa paling benar, dan melawan firman Tuhan. Tapi lewat refleksi malam ini, refleksi malam tahun baru nanti, Tuhan memberikan kita hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Ya Bapak Ibu Saudara, punya komitmen ya di 2022. Bukan komitmen soal duniawi, tapi komitmen rohani harus menjadi hal yang paling utama. Kita tahu Tuhan begitu baik kepada kita. Di 2 tahun pandemi COVID-19 kita diajar bahwa ternyata dekat kepada Tuhan itu harus lewat cara-cara seperti ini. Walaupun banyak manusia juga nggak pernah sadar, Bapak Ibu Saudara. Udah dikasih COVID-19 juga ya, nggak ada masalah, tetap mengejar dunia, tetap happy-happy, ya kan, tetap menikmati dunia ini dengan segala bentuk dosanya, enggak. Kita jangan berharap semua orang bertobat ya, karena pandemi, nggak mungkin. Tetap ada orang-orang yang nggak peduli sama Tuhan. Tapi saya tidak mau orang-orang yang menyaksikan program ini adalah orang-orang yang tidak peduli sama Tuhan. 2022, kita harus super peduli sama pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan? Kalau engkau masih belum punya karunia melayani di mimbar gereja, layanilah Tuhan dari aspek lain. Tapi yang paling utama, jadilah murid Kristus yang rajin beribadah, yang rajin membaca firman-Nya. Itulah tanda engkau memiliki hati yang taat. Saya sebagai gembala GKT Raja Daud, sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, jemaat GKT Raja Daud yang menonton secara online. Begitu juga dengan simpatisan yang menonton di YouTube channel kita selama beberapa tahun ini, GKT Raja Daud. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita memasuki 2022. Tentulah doa kita selalu yang baik-baik, selalu yang mendatangkan berkat untuk kita. Tapi jangan lupa kita juga harus menjadi saluran berkat. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya Tuhan selalu beserta kita, Immanuel, dan jangan takut menghadapi 2022. Tetapi sadarilah, kita harus memiliki komitmen untuk berubah, karena Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, menjauhkan kita dari hati yang keras, hati yang lama, dan memberikan kita hati yang lembut, hati yang penuh dengan ketaatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.